memulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya seperti biasa kita mulai dengan doa. Siapa yang bertugas untuk memimpin doa hari ini? Silakan. Ayo, oke, silakan Ellen. Mari kita semua siapkan sikap batin kita untuk berdoa. Silakan. Sama-sama dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. kita syukur karena Tuhan tadi pada hari yang telah kami lewati. Terlebih dikhususkan dalam kami sehingga pada pagi hari yang kami dapat berkumpul di kolam dengan keadaan sehat. Bapa, sekarang kami mengucapkan kami semoga belajar kami berjalan Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Elene sudah membawa kita dalam doa. Ayo semuanya silakan duduk. Baik adik-adik, bagaimana semuanya sehat? Sehat. Iya, lihat dari mukanya sudah sehat-sehat. Sudah makan pagi? Sudah. Dan tidak hadir? Oke, mantap sekali ya. Jadi sekalian ini selalu semangat dalam mengikuti pelajaran. Baik adik-adik, hari ini kita mau melanjutkan pertemuan kita yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maksudnya materi kita yang sudah kita bahas sebelumnya. Kira-kira mungkin ada yang masih ingat sebelumnya kita itu belajar tentang apa? Organ pencernaan. Apa saja yang sudah kalian pelajari? Nutrisi. Oh, tentang nutrisi. Iya, hebat sekali. Apa saja nutrisi yang kita butuhkan dalam tubuh? Vitamin. Apalagi? Protein. Benar. Apalagi? Mineral. Apalagi? Karbohidrat. Ya, lemak ya. Oke. Baik adik-adik. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang nutrisi yang sudah kita butuhkan dalam tubuh. Kalian juga sudah mencari, kemudian sudah berdiskusi sampai mempresentasikan tentang nutrisi-nutrisi yang kita butuhkan dalam tubuh. Bahkan kalian sampai kemarin itu mencari dari jenis-jenis makanan kan? Ada kemasan, kemudian kamu melihat ada yang sudah yang ada pada makanan tersebut. Nah, hari ini kita akan mempelajari organ-organ apa saja yang berperan untuk mengelola makanan tersebut. Kira-kira kalau kita makan itu apa sih sebenarnya yang terjadi dalam tubuh kita atau organ-organ apa saja yang berperan ketika kita makan. Nah, untuk itu adik-adik, pembelajaran kita hari ini nanti kita akan belajar tentang yang itu tadi seperti yang saya katakan. Yang pertama itu adalah organ. Kalian akan mengidentifikasi atau maksudnya kalian akan melihat kira-kira organ apa saja yang ada pada sistem pencernaan. Kemudian selain melihat, kalian juga akan menemukan atau mencari kira-kira fungsi dari organ itu apa. Kemudian kalian akan melihat juga apa saja pencernaan, jenis-jenis pencernaan yang ada pada tubuh manusia. Jadi seperti itu. Nah, manfaatnya apa? Nanti supaya kalian sampai di rumah atau dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa tahu, oh ternyata mulut itu selain fungsinya supaya saya bisa ngomong, ternyata fungsinya juga ada untuk makanan. Oh ternyata di lambung itu bentuknya seperti ini. Kalau saya sakit perut, berarti ini pasti ada masalahnya dengan lambung. Ya. Sehingga kalian bisa kaitkan nanti antara materi yang sudah kita pelajari ini dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana bisa? Masih semangat? Oke, kita pagi-pagi ini pasti masih semangat ya. Jadi ini kalian lihat ada anak yang sudah makan seperti kemarin kan. Kita hari ini juga belajar tentang makanan. Oke, peta konsepnya seperti ini sudah saya berikan. Nah sekarang sebelum kita mulai, Bapak ingin kita membuat sebuah kesepakatan. Nah, jadi Bapak ada kasih 4 kesepakatan. Yang pertama itu kalian harus bisa menjaga kebersihan kelas. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan gembira. Bagaimana semuanya sudah gembira? Gembira. Ya, kalau ada yang masih sedih-sedih, lupakan sedihnya. Tinggalkan tadi waktu jam istirahat. Sekarang semuanya dalam keadaan senang kan? Ya. Kemudian aktif bekerja sama. Nanti kalau dalam
sebentar, Bapak mau mengetes konsentrasi kamu dulu. Konsentrasi, coba semuanya angkat tangannya ke atas. Ayo, ke atas. Atas. Nah, ini ke atas. Kalau ke atas tuh begini, kenapa kalian ikut saya? Ke atas. Berarti belum konsentrasi ini. Atas. Oke, goyang-goyangkan. Semua tangan taruh di dagu. Ayo, taruh di dagu. Dagu, ada beberapa yang salah dagu. Ayo, angkat tangannya lagi ke atas. Angkat tangan lagi ke atas. Semua tangan taruh di telinga. Ayo, taruh di telinga. Angkat lagi tangannya ke atas. Semua tangannya taruh di pipi. Pipi. Oke, tepuk tangan. Nah, sebelum kita mulai belajar, adik, nanti Bapak akan tayangkan sebuah video awal. Nanti video ini menceritakan kira-kira manusia itu bisa bertahan berapa lama kalau tidak makan. Jadi ini video animasi. Nanti kalian coba membuat pertanyaan-pertanyaan, ya, atau selalu punya rasa ingin tahu, ya, apa saja yang kalian sudah dapat dari video ini. Usahakan memiliki pertanyaan, ya. Pertanyaan tentang segala sesuatu yang sudah kalian nonton di video ini. Oke? Bapak langsung putar videonya. Ini mungkin dia pengaruh mengganti laptop tadi, jadi dia tidak. Kalau yang bawa ayam geprek, rendang, martabak, dan tentunya bakso, kita mendadak berisi. Makanan menjadi kebutuhan dasar manusia, dan tanpa mereka tubuh kita nggak lagi bisa ada di dunia. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, sebenarnya berapa lama sih kita bisa bertahan hidup tanpa makanan? Walaupun jawabannya tergantung berat badan, kondisi fisik, dan genetik, nyatanya rata-rata manusia cuma bisa tahan gak makan selama 3 minggu aja. Tapi sebenarnya seberapa penting makan itu? Dan apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita nggak makan? Ibarat mobil, tubuh kita perlu bensin biar bisa jalan. Nah, makanan inilah jadi energi yang bikin kita jalan kaki pergi ke sekolah, main bola di lapangan, sampai bernapas dan buka mata untuk nonton video ini. Supaya energi itu bermula dari matahari yang energinya diserap tumbuhan, terus dimakan hewan-hewan yang akhirnya tumbuhan dan hewan yang dimakan juga oleh manusia. Habis dimasak, dikunyah, dicerna sama usus dan kawan-kawan, akhirnya nutrisi dalam makanan bikin tubuh kita bertenaga. Nah, jika nggak ada makanan selama kurang lebih 6 jam, tubuh kita akan mulai protes. Akibatnya, perut akan bunyi, lemes, sampai pusing. Karena nggak ada makanan yang masuk, tubuh kita mulai membakar lemak untuk dijadikan energi, atau bahasa kerennya, ketogenesis. Tapi sampai sini, tubuh kita masih aman. Karena dibanding pakai gula untuk jadi tenaga, tubuh kita gunain lemak sebagai bahan bakarnya. Lalu pertanyaannya, jika lemaknya habis, apa yang akan terjadi? Oke, setelah 3 hari gak makan, mood kita jadi mental karena ada mulai gila, dan tubuh kita pun mulai makan dirinya sendiri. Supaya tetap hidup, tubuh ngambil energi dari otot dan jaringan-jaringan yang ada yang akhirnya bikin tubuh kita semakin dan semakin kurus. Nah, apabila kita tidak mengkonsumsi makanan dalam waktu berminggu, kita akan terus melemah, kita akan depresi, organ-organ akan rusak, dan akhirnya harus mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan. Jadi kalau matahari belum terbesar dan rasa lapar sudah tak terbendung, jadi waktu dan jam juga untuk makan dulu. Asalkan nggak makan sampai waktu yang sangat-sangat lama, tubuh kita masih kuat bertahan dengan cadangan tenaga yang ada. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Itu video singkat, ya. Jadi video ini tadi menayangkan kira-kira berapa lama kita bisa bertahan tanpa makanan. Kalau kita lapar, apa yang kita lakukan? Makan. Kalau kita lapar, apa yang kita lakukan? Makan. Ya kan? Tidak mungkin kalau kita lapar kita tidur, kan? Ya. Kalau lapar itu harusnya kita makan. Ya. Nah sekarang siapa yang, mungkin ada yang mau berpendapat tentang video ini? Kesan, pesan mungkin? Ayo. Ada? Silakan. Tidak perlu takut-takut, tidak perlu malu-malu. Ayo silakan. Gary mungkin.
Apa yang sudah lo lihat dari video ini? Kita harus makan supaya kuat. Kita harus makan supaya kuat. Tepuk tangan untuk Gary, benar ya? Ini yang mau. Coba, apa yang kalian sudah lihat dari video ini? Kita harus makan karena jika kita tidak makan akan menjadi lemah. Oke, kalau kita tidak makan, tubuh kita pasti akan menjadi lemah. Nah, baik adik-adik, kalau kita makan, tentunya hal yang pertama kita lakukan itu apa? Memasukkan makanan kemana? Ke mulut. Kemudian sampai di mulut ya kemana? Ke perut. Langsung ke perut? Langsung ke lambung? Kemana? Langsung kenyang? Kan tidak. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nanti makanan itu setelah kita masuk ke mulut dia kemana saja? Bagaimana dia jadinya rasanya? Atau bentuknya itu seperti apa? Hari ini kita akan belajar organ-organ apa saja yang akan berperan dalam sistem pencernaan. Untuk itu, kalian akan Bapak bagi dalam bentuk kelompok. Nah, di sini nanti kalian akan mencari tahu jenis-jenis pencernaan, kemudian organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan. Kemudian selain organ, kalian juga akan mencari tahu fungsinya itu apa. Baru hitung sampai 5, semuanya sudah duduk dalam bentuk kelompok seperti kemarin. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mantap. Kasih tepuk tangan dulu. Semuanya tertib dan cepat ya. Kesini. Baik, Bapak akan bagikan lembar kerja kalian dalam saat-saat. Jadi sebentar kalian akan melihat apa yang kalian kerjakan itu ada semuanya petunjuknya di LKPD. Silakan ya. Ini Pak Najar. Nah, sebelum kalian mengerjakan, kalian lihat dulu petunjuk mengerjakan LKPD-nya ini. Oke, semuanya dibuka dulu. Nah, di situ ada nama kelompok, jangan sampai lupa ya. Semuanya harus menuliskan nama kelompoknya, siapa-siapa saja anggotanya. Kemudian materinya ini kalian bisa baca sebagai referensi kalian sebelum mengerjakan LKPD. Ya, kemudian di sini ada tujuan, bisa baca supaya kalian bisa tahu tujuan kalian melakukan ini apa. Kemudian alat dan bahan ini nanti kita kerjakan di kegiatan yang kedua. Jadi kegiatan kedua nanti kalian akan menyelidiki pencernaan kimiawi yang terjadi pada mulut. Kemudian langkah-langkah kegiatannya itu, nah kegiatan yang pertama. Jangan kalah, ayo, jangan kalah. Tidak.
taruh letaknya di mana. Oke, 945 itu sebentar kita sudah selesai semua. Nah, itu jangan di depan ya. Berarti 945 sudah sampai jawab di pertanyaan. Ayo, cepat. Hati, fungsinya apa? Untuk sementara kelompok ini dua ini cepat ya. Kelompok di sana dengan di sana itu agak lambat. Ayo, jangan kalah. Kalian pasti bisa. Tidak apa-apa lewat saja kolomnya kalau misalkan terlalu kecil, lewatkan saja. Nah ini hebat ya sudah. Kayaknya apa? Dicari ya, dicari.
Jangan hanya terpaku dalam satu apa, harus baca per kalimat itu cepat-cepat. Nah, ini organ pencernaan utama. Coba cari apa saja organ pencernaan utama. Nah, mulut, apa strukturnya, itu harus kalian cari. Jangan hanya dari buku ya, ada juga dari ini loh, baca-baca di sini juga. Struktur itu maksudnya bentuknya seperti apa? Bentuknya bagaimana? Oke, fungsinya apa? Masuk cari. Kayak ada bahan ajar. Oke, hebatnya kelompok ini sudah mau ini cepat mereka. Ayo yang lain coba lebih aktif diskusinya ya. Sama-sama mencari, kemudian cari poin-poin pentingnya kemudian ditulis.
Ya. Bagaimana? Bagaimana? Oke, ada yang sudah menjawab pertanyaan diskusi? Mana ini kan?
Kalau sudah isi semua kolomnya itu langsung ke pertanyaan diskusi. Nah, pertanyaan diskusi ini sebentar ya. Kalian presentasikan ya. Langsung jawab. Urutkan dari atas. Siap. Diskusi sama teman. Urutkan. Oke, sudah semua pertanyaan diskusi? Dari awal sampai akhir. Ini kan jalannya makanan. Dan jalannya makanan. Kalau makan sampai masuk di mulut dia kemana? Beda dengan
ini kan kalian urutkan. Urutannya dari mana? Setelah makan nasi, dari mulutnya itu kemana? Itu ya. Selain dari buku, dari mana aja juga? Ini gitu. Berikut. Oke. Coba lebih cepat lagi supaya kita cepat presentasi. Ayo. Lagi berapa pertanyaan? Kalau yang sudah selesai langsung angkat tangan, kelompok mana? Yang cepat selesai, ayo. Cepat, ayo. Sudah. Ada yang sudah? Mana? Ayo, sudah. Ayo. Oke. Sudah semua? Sudah? Oh iya. Sudah semua? Kalau kelompok yang sudah tepuk perintahnya apa kami sudah? Duluan. Sudah? Ayo cepat. Saya kasih waktu lagi 2 menit. 2 menit ini tambahan waktu terakhir. 2 menit, ayo.
cepat. Lagi 3 kelompok. Lagi 3 kelompok. Ayo. Lagi 3 kelompok. Ada kesimpulan? Oh iya. Tidak, ini di belakang. Ini sebentar. Ini kita sampai di sini. Setelah ini baru kita praktikum. Setelah ini baru kita praktik makan. Tidak ditelan, ini cuma kunyah. Sudah? Sudah? Oke. Berarti kelompok 2 kelompok sudah selesai. Jangan lagi kelompok ini. Oke. Kelompok mana lagi? Lagi 2 kelompok. Ya, yang presentasi ini ada pertanyaan diskusi. Sebentar. Berarti sudah selesai ngomongnya. Oke, bagi lagi 1 kelompok. Cepat. Izin, oke, silakan. Oke, sudah. Kenapa kita harus mengunyah makanan sampai? Kenapa? Sudah? Nanti lagi 1 kelompok, kita tunggu teman kalian kelompok 4 untuk menyelesaikan bagaimana? Sudah? Sudah? Oke. Sudah selesai, kita kasih tepuk tangan dulu buat semuanya. Bagaimana, masih semangat? Capek? Tidak. Oke, kalau begitu kita perenggangan sedikit
semuanya berdiri. Ayo, berdiri. Berdiri, ayo semuanya berdiri. Berdiri yang lurus, Jadi sebelum presentasi kita kasih renggang-renggang otot dulu. Bapak punya permainan. Jadi semuanya sudah pas dua-dua ya. Berarti kita tunggu sebentar. Oke. Semuanya berhadapan dua-dua, ayo. Berhadapan dua-dua. Berhadapan, ayo cepat. Ini. Berhadapan dua-dua, tangannya begini. Saya ambil contoh saya dengan file. Begini tangannya. Gini. Kemudian, jadi ada dua warna. Satu orang jadi hitam, satu orang jadi hijau. Pilih di antara keduanya. Siapa hitam, siapa hijau? Siapa hitam, siapa hijau? Oke, yang hitam angkat tangan. Yang hitam angkat tangan. Yang hijau angkat tangan. Oke, berarti dalam masing-masing orang itu ada hitam, ada hijau. Sekarang tangannya posisi seperti tadi. Dengar peraturannya. Kalau saya bilang hitam, berarti yang hitam pukul tangannya temannya yang hijau. Sedangkan yang hijau cepat-cepat tarik tangannya. Kalau saya bilang hijau, yang hijau itu cepat-cepat pukul tangan yang hitam, tapi yang hitam cepat-cepat tarik. Bisa? Oke, siap? Siap. Kalau begitu mulai. Hitam. Siapa yang tidak pukul? Kurang di sini, kurang di sini. Oke. Hijau. Siapa yang tidak pukul? Masih banyak yang tidak pukul. Oke, kita mulai. Hijau. Siapa yang tidak pukul? Oke, lagi sebentar ya. Siap. Semuanya siap. Posisi tangannya siap. Jangan apa ya. Oke. Hitam. Oke, semuanya duduk. Kita kembali. Semuanya. Nah, sekarang adik-adik, kalian mempresentasikan nanti dijawab pertanyaan hasil diskusi kalian ya. Dipresentasikan hasil diskusi kalian, bagian pertanyaan itu apa yang sudah kalian lihat, apa yang sudah kalian cari, nanti itu semua sudah tercover dalam pertanyaan diskusi ini. Kita mulai dari kelompok mana? Kelompok, saya tunjuk saja ya. Dari kelompok ini duluan. Oke, silakan. Di depan. Teman yang lain, setiap kelompok wajib menambah pihak. Halo. Hai. Kita sama-sama menyimak teman kita di depan. Saya duduk di sini. Oke. Silakan. Organ apa sajakah yang termasuk ke dalam organ pencernaan atau saluran pencernaan dan organ pencernaan termasuk mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan organ pencernaan tambahan, hati atau liver, kambung empedu, pankreas. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, jelaskan urutan proses pencernaan makanan dari awal sampai dari mulut ke kerongkongan, dari kerongkongan ke lambung, dari lambung ke usus halus, dari usus halus ke usus besar, dari usus
gangguan enzim pencernaan yang berlangsung di mulut, lambung, dan usus. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, jelaskan mengapa ketika kita makan penting sekali untuk mengunyah makanan dengan benar, supaya mengatur absorpsi makanan agar dapat memperoleh gizi dan menilah makanan. Bagaimana? Sudah? Oke. Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang ayo, siapa yang mau menanggapi? Silakan. Silakan dari kelompok 2 tanggapi. Setuju? Oke, kelompok lain mungkin? Setuju? Berarti semuanya sama? Oke, kalau begitu kita beri tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3 kembali ke tempatnya. Terima kasih. Dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Yang besar suaranya ya. Dari hasil pengamatan yang kalian lakukan, organ apa saja yang termasuk ke dalam organ pencernaan utama atau saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan? Yang termasuk dalam organ pencernaan utama adalah lambung, kerongkongan dan usus halus, dan organ pencernaan tambahan aktif, kantung pankreas. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, jelaskan urutan proses pencernaan makanan dari awal sampai akhir, dari mulut ke kerongkongan dan ke lambung, setelah itu ke usus halus, ke usus besar, ke rektum, lalu ke anus. Dari hasil pengamatan yang kalian lakukan pada proses pencernaan makanan, terjadi 2 proses pencernaan. Sebutkan dan jelaskan. Pencernaan mekanik, proses perubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan cara menghancurkan. Pencernaan alami, proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim pencernaan yang berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, jelaskan mengapa ketika kita makan penting sekali untuk mengunyah makanan dengan benar, supaya makanan menjadi halus dan bisa ditelan ke saluran-saluran tubuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 4, silakan tanggapi. Kelompok 4, ayo tanggapi. Tujuannya kenapa? Oke, kelompok 3, tanggapi. Setuju? Oke, kelompok 2, silakan. Setuju juga? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menanggapi. Hebat. Sekarang kelompok mana yang belum? Kelompok 4, silakan. Teman-teman, saya mau presentasikan hasil kerjaan kami dari kelompok 4 yang dibawakan berikut. Kenapa? Ya, silakan.
24. Coba kelompok 1 tanggapi. Mungkin ada saran atau apa dari kelompok 1. Silakan. Oh, setuju. Berarti sama ya? Oke, kelompok 2 mungkin setuju juga. Kelompok 3? Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan lagi. Sekali lagi untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempatnya. Oke. Yang terakhir kelompok 2. Silakan. Kita mau dengar hasil diskusinya kelompok 2. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, jelaskan mengapa ketika kita makan memutuskan untuk mengenyam makanan dengan benar, supaya tubuh kita tetap sehat, supaya makanan berjalan dengan benar dan lancar. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ada yang mau tanggapi dari kelompok 2? Silakan. Ada? Silakan. Oke, setuju. Dari yang lain mungkin? Setuju? Oke. Jadi begini ya. Saya koreksi sedikit. Dari keempat kelompok tadi ada beberapa yang mungkin nanti perlu kalian perbaiki ya. Khususnya bagian organ pencernaan tambahan itu itu bukan termasuk dalam organ pencernaan bukan termasuk dalam organ pencernaan utama. Ada 4 organ pencernaan utama apa saja? Mulut, apa lagi? Apa lagi? Lambung, apa lagi? Salus, dan 5 ya. Oke. Berarti nanti diperbaiki ya. Silakan kembali kasih tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Oke, masih semangat? Semangat. Tapi suaranya tidak semangat ini. Masih semangat? Semangat. Kita tepuk konsentrasi. Oke, mantap. Baik, adik-adik, kita ke kegiatan berikutnya itu menyelidiki. Ini tidak lama. Jadi saya minta kalian untuk menyiapkan barang-barang yang kemarin kita sudah saya minta bawa. Piring silakan diambil setiap kelompok tadi. Oke, waktunya kita makan-makan, bukan deh. Kita mau melakukan percobaan. Oke. Jadi adik-adik sekarang lihat 3 KPD ini kegiatan 2. Baik, sekarang semuanya coba lihat di KPD. Coba lihat di KPD. Cara kerjanya yang pertama ada nasi, kemudian kita siapkan bahan alat dan bahan. Alat
dua gelas aqua, kemudian ada nasi, kemudian ada sendok, ada piring. Kemudian cara kerja yang pertama, ambil nasi, kemudian dihaluskan, kasih hancur nasi itu di piring, kemudian taruh di gelas satunya. Bisa Pak? Bisa Pak. Kalian beri nama gelas itu, tulis dengan poin, ada gelas A, ada gelas B. Gelas A dan gelas B, silakan. Atau pakai kertas saja ditandai bahwa gelas A dan gelas B. Sudah? Sudah? Halo? Sudah? Oke, kemudian gelas B-nya, di gelas B-nya itu nanti kalian punya. Tugaskan satu orang untuk mempunyai nasi. Punya nasi, kemudian nanti punyanya itu disimpan di gelas B. Hasil punyanya, bisa? Bisa? Oke, kalau begitu sekarang setelah itu nanti kalian taruh di apa? Hasil pengamannya itu dimasukkan ke dalam tabel, kemudian menjawab pertanyaan diskusi. Bisa ya? Oke, kalau begitu sekarang Bapak bagikan nasi. Satu sendoknya taruh dulu. Siapa yang bertugas punya? Punyanya itu minimal 33 kali ya. Sampai 33 kali. Bisa lebih. Jangan kurang dari 33 ya. Oke, siapa yang punya? Satu orang yang punya. Nasi ini. Iya, silakan. Apa sendoknya tadi? Ya. Ini kan dulu. Sudah ya punya?
Sudah? Mana kopinya? Oke. Ini untuk aduk-aduknya. Kalau sudah habis taruh di gelas. Untuk aduk di gelas. Ini untuk aduk di gelas. Kalau sudah habis taruh di gelas. Harus pisahkan ya mana gelas yang dipunya, mana gelas yang Oke, sudah. Nah sekarang lihat satu orang main KPP. Mana KPP? Kalau taruh di gelas. Coba perhatikan di gelas. Lihat di gelas. Mana gelas ini? Oke, sekarang lihat. Nah sekarang lihat. Tulis. Gelas satu, mana gelas satu? Yang belum, yang tidak punya. Ini gelas 2 ya. Tulis keadaan nasi sebelum bagaimana waktunya, bagaimana warnanya, kemudian bentuknya. Yang ini mana? Ini yang itu ya. Oke, yang ini kalau sudah taruh di gelas B. Kemudian mana KPD-nya? Mana KPD-nya tadi? Nah, ini untuk apa namanya? Gelas satu yang belum, yang bukan itu nih. Ini gelas B. Ini gelas B. Kemudian kalian tulis sebelum dituliskan obat luka, bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya. Oke. Itu juga. Sudah. Kalau sudah tadi gelas sudah. Gelas dan setiap KPD. Sudah pas tadi. Setiap KPD. Bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuknya? Ini bentuk ya. Gelas A. Yang tidak punya. Gelas yang punya dan gelas yang punya. Berarti ini gelas, bagaimana keadaan gelas yang punya, bagaimana gelas yang tidak punya. Tulis keadaannya, keadaan awal. Sudah, ayo tulis. Ini banyak sekali. Tidak perlu terbanyak. Ini dari gelas, mana gelas yang punya? Ini gelas yang punya, gelas yang tidak punya, gelas satu. Gelas yang tidak punya, kemudian tulis keadaannya, bagaimana warnanya, kemudian keadaannya, bentuknya, tulis. Kalau gelas satu itu bagaimana, gelas dua bagaimana? Diskusi aja. Ini juga, mana gelas satu? Yang ini gelas satu. Yang ini, oke. Bagaimana keadaannya, bagaimana warnanya? Sudah? Kalau sudah, nah sekarang saya teteskan buat merah di gelas 1 dan 2 sudah. Terus kalian lihat warnanya. Mana gelas yang ini? Ini yang ini. Ini yang ini. Mana gelas yang punya? Lihat perbedaan warnanya. Mana gelas yang punya? Lihat perbedaan. Kemudian aduk-aduk. Apakah ada perbedaan warna keduanya? Aduk.
lihat di gelas. Mana gelas ini? Oke, sekarang lihat. Sekarang lihat. Tulis. Gelas satu, mana gelas satu yang belum yang tidak punya. Ini gelas 2 ya. Makanya bagaimana warnanya, kemudian bentuknya. Yang ini mana? Ini yang punya tadi. Oke, yang ini kalau sudah taruh di gelas B. Kemudian mana LKPD-nya? Mana LKPD-nya tadi? Nah, ini untuk apa namanya? Gelas satu yang belum bukan dikunyah tadi. Taruh sini sampai itu. Nah, ini gelas B. Kemudian kalian tulis sebelum obat luka, bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya. Oke. Itu juga. Sudah. Kalau sudah tapi gelas sudah. Gelas, kemudian tulis di LKPD. Sudah pas seperti itu. Tulis di LKPD. Bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuk dan gelas A? Ini gelas apa? Gelas B. Ya, gelas A yang tidak dikunyah. Gelas yang tidak dikunyah dan gelas yang dikunyah. Berarti ini gelas, bagaimana keadaan gelas yang dikunyah, bagaimana gelas yang tidak punya. Tulis keadaannya, keadaan awal. Sudah, ayo tulis. Ini banyak sekali, oke. Tidak perlu terbanyak, cuma sama. Tidak bingung, ini jadi gelas, mana gelas yang dikunyah? Ini gelas yang dikunyah, ini gelas yang tidak dikunyah. Gelas yang tidak dikunyah, gelas 1. Taruh si gelas 1. Gelas yang tidak dikunyah, gelas 2. Kemudian tulis keadaannya, bagaimana warnanya, kemudian apa namanya, keadaannya, bentuknya, tulis. Kalau gelas 1 itu bagaimana, gelas 2 bagaimana? Diskusi ayo. Ini juga, mana gelas 1? Jadi tidak dikunyah gelas 1. Yang ini, oke. Bagaimana keadaannya, bagaimana warnanya? Tulis. Sudah? Kalau sudah, nah sekarang saya tuliskan buat merah di gelas 1 dan 2. Terus kalian lihat warnanya. Mana gelas ini? Ini yang mana gelas yang dikunyah? Lihat perbedaan warnanya. Lihat perbedaan kamu. Mana gelas yang dikunyah? Lihat perbedaan bentuknya dan warnanya. Kemudian aduk-aduk. Apakah ada perbedaan warna keduanya? Aduk. Beda warna. Oke, kalau sudah nanti diisi di bagian yang ini. Tulis perbedaannya. Tulis perbedaannya. Tulis perbedaannya. Hitam tuh. Ultra.
dia warnanya bentuknya setelah ditulis tadi gimana warnanya? Sudah? Sebelum dia ditetes tadi bagaimana bentuk dan warnanya? Setelah diteteskan tadi bagaimana? Ya, gelas satunya bagaimana bentuk dan warnanya? Gelas dua itu bagaimana? Langsung jawab pertanyaan instruksinya. Apa ya? Diskusi. Dan kelompok mereka ini aktif. Ayo. Perbedaan sebelum dan sesudah ditetesi. Oke, kalau sudah nanti LKPD-nya dikumpulkan saja. Kalau sudah menjawab dikumpulkan. Sudah? Kalau yang sudah, boleh langsung dikumpulkan ke depan. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan. Ayo. Kesimpulannya itu kalian tulis apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Khususnya berkaitan dengan pencernaan mekanik, kimiawi yang sudah kalian coba tadi.
Oke, sedikit lagi. Oke, kesimpulan silakan. Kalau sudah silakan dikumpul. Ayo, saya kasih waktu lagi 2 menit supaya dikumpulkan. Oke, baik, 2 kelompok sudah kumpul. Silakan, terima kasih. Kelompok lain, ayo, lagi 2 kelompok. Ayo, lagi 2 kelompok. Ya, kalau yang kelompok yang sudah coba disingkirkan semua barang-barang hasil percobaan tadi di belakang, taruh semua di belakang. Rapikan meja, kembali ke tempat duduk seperti semula. Oke, kalau yang sudah rapikan, tapi yang belum lanjutkan dulu kerjakan. Duduk lagi ke dalam tempat seperti biasa. Oke, silakan kembali renggang-renggangkan. Bagaimana, capek? Capek? Gimana ini? Tapi masih senang dong? Masih semangat dong? Oke. Silakan. Kelompok 1 dan 4 bagaimana? Ayo cepat. Kelompok 1 dan 4 silakan. Oke, dikumpulkan kelompok 1. Kelompok 4. Iya. Cepat, ayo. Nah, sini. Kelompok 4. Oke, kalau sudah dirapikan semua barang-barang hasil percobaan tadi taruh di belakang. Kelompok 4. Halo, kelompok 4 silakan. Kelompok 1 kembali ke tempatnya. Oke, kembali ke tempatnya. Oke, baik. Tepuk konsentrasi. Masih kurang semangat. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Oke, baik. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak. Kita sudah melihat organ-organ pencernaan yang ada pada manusia, kemudian sampai dengan jenis-jenis pencernaan. Jadi Bapak hanya mau mengulang sedikit apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi sistem pencernaan manusia itu ada 2. Yang pertama itu saluran pencernaan yang terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kalian sudah kerjakan tadi toh? Kemudian kelenjar pencernaan itu adalah organ yang berfungsi untuk mengeluarkan enzim. Ya. Enzim itu untuk sebagai pencernaan kimiawi pada makanan. Nah, ini ada mulut. Kalian bisa lihat tadi mulut ada apa saja, ada gigi. Kemudian ada 3 jenis gigi, ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Gigi seri itu yang di depan, gigi taring itu yang tajam, gigi geraham itu yang bagian belakang. Ya. Kemudian ini mulut. Ya, ada tadi kan di bahan ajar sudah kalian lihat. Kemudian ini ada susunan gigi, nanti di bahan ajar itu kalian lihat. Kemudian ada saliva atau yang kelenjar ludah tadi sudah kalian lihat sampai melakukan percobaan. Ada lidah, kemudian masuk ke dalam paring atau tenggorokan, kemudian
kemudian ada usus halus. Ya, usus halus itu ada pankreas ya, yang menghasilkan enzim amilase, tripsin dan lipase. Nanti kita lihat itu. Kemudian ada usus besar. Ini ada usus besar, ada usus buntu, ada bagian menaik, ada askenikolon. Kalau kita lihat, kemudian bagian mendatarnya, kemudian bagian menurunnya. Ya. Yang ini ya, yang naik, mendatar dan menurun. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah anus. Anus itu adalah bagian yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran sisa. Nah, baik adik-adik, kemudian untuk enzimnya Bapak punya, ya, karena ini sudah siang, sudah capek, jadi kita coba menyanyi. Menyanyi, semuanya tahu lagu, tahu menyanyi sini, siapa yang suka nyanyi? Angkat tangan. Tahu lagu yang pada hari itu? Tahu ya? Oke, tapi kita ganti liriknya. Ya semuanya berdiri, ayo, semuanya berdiri. Bentar ya. Dalam mudah. Jadi ini liriknya. Dalam muda kita ada enzim seperti alin. Sambil nyanyi, semuanya nyanyi. Oke. Sama tepuk tangan, oke. Dalam mudah kita ada enzim berdialin, fungsi yang berubah ataupun jadi sekular. Namun kita berbuat atas Amerika untuk menyelesaikan makanan dengan dan membunuh kuman. Hei, gila, ada enzim Pepsi juga ready. Pepsi mengubah protein menjadi pepton. Usus harus dibantu enzim dari pankreas, lintas mengubah lemak jadi asam lemak, tripsin mengubah keton jadi asam amino, amilase ubah keton menjadi zat gula. Hei, ada 5 enzim di dalam usus kosong, namanya enzim lactase juga sucrase. Enzim lactase, enzim juga lipase. Itulah kawan enzim pencernaan kita. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Nah, itu adalah enzim-enzim yang ada di tubuh kita. Nanti kalian boleh kalau mau hafal lagunya supaya bisa tahu enzim-enzim dalam tubuh kita itu ini saja. Nanti boleh di-copy lagunya ya. Kemudian kalian bisa nyanyi ya, supaya nanti ujiannya ingat, oh ini adalah enzim-enzim yang ada di tubuh. Oke, silakan duduk kembali. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Senang? Gembira? Benar? Capek? Oke, kasih tepuk tangan dulu buat semuanya. Baik, adik-adik, jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan masuk ke dalam materi berikutnya, itu adalah materi
penyakit atau kelainan pada sistem pencernaan. Tetapi nanti kalian Bapak kasih tugas, itu dia di bahan ajar. Semuanya buka di bahan ajar, itu ada tugas latihan soal ya. Ada latihan soal di bahan ajar. Nanti kalian kerja minggu depan. Nanti minggu depan kalian kumpulkan soal latihan jawabannya itu sebelum pertemuan. Bisa? Bisa? Oke, kalau gitu pertemuan kita sampai di sini. Karena tadi kita sudah membukanya dalam doa, sekarang teman kita silakan menutupnya dalam doa juga. Semuanya berdiri, kita ambil sikap berdoa. Nama Bapa dan Ibu dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan istirahat. Saya minta berapa orang untuk bantu saya ini angkat ini.